Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya di kesempatan yang baik ini. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah bagi kita semua. Saudara dalam Tuhan, hari-hari terakhir ini kita sering dengar kabar, bahkan mungkin kita lihat secara langsung bahwa di beberapa tempat gereja Tuhan mengalami intimidasi. Dan tidak hanya itu, saudara dalam Tuhan, tidak sedikit gereja yang ditutup paksa, tidak sedikit gereja yang dirusak, tidak sedikit jemaat gereja dibubarkan saat ibadah, dan berbagai hal yang dialami gereja yang boleh kita lihat di media hari-hari ini. Namun saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau memperlihatkan kepada kita bahwa di dunia ini ada gereja paling kuat dan paling kokoh, dan gereja ini tidak bisa dirobohkan oleh siapapun, bahkan alam maut sekalipun. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita menonton cuplikan video yang berikut. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Kita sudah melihat beberapa ayat Alkitab di video tadi, dan ini terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Di sini kisah tentang Yesus dan murid-muridnya, di mana dalam ayat ini menceritakan Yesus sedang bincang-bincang dengan murid-muridnya. Dan dalam perbincangan mereka, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang atau kata orang, ya, saya ini siapa? Lalu murid Tuhan Yesus menjawab, ya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Dan setelah itu Yesus melanjutkan pertanyaannya kepada murid-muridnya, menurutmu saya ini siapa? Lalu Simon Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, Petrus atau Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapa saya ini? Saya ini siapa menurutmu? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias yang dari Allah, engkau adalah Tuhan, engkau adalah yang terpuji, kata Petrus kepada Yesus. Dan Yesus menjawab bahwa apa yang sedang disampaikan oleh Petrus ini bukan berasal dari diri Petrus semata, ya, tetapi Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hatinya yang memberitahukan kepada Petrus siapa Yesus. Dan ketika Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hatinya, maka Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Sehingga Yesus berkata kepada Petrus bahwa, ya, apa yang dia sedang katakan itu tidak berasal dari dirinya, tetapi Allah, ya, Bapa yang di surga,
yang menyatakannya kepada Petrus, saudara dalam Tuhan. Ya, dan selanjutnya Yesus berkata kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini, di atas imanmu itu Petrus, saya mendirikan jemaatku, saya mendirikan gerejaku. Jadi saudara dalam Tuhan, jikalau hari-hari ini gereja dalam bentuk bangunan ya banyak mengalami intimidasi, banyak mengalami pengerusakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jemaat-jemaat gereja sering dibubarkan saat ibadah dan lain sebagainya yang dialami oleh orang-orang Kristen. Saudara dalam Tuhan, jangan resah, jangan kecut dan tawar hati, karena Yesus berkata bahwa kalaupun gereja gedung boleh dirusak, tetapi iman kita tidak bakalan bisa dirusak. Iman kita tidak bakalan bisa dipudarkan oleh siapapun. Ya, dan Yesus berkata bahwa di atas iman Petrus dan di atas iman kitalah Tuhan membangun jemaatnya. Tuhan membangun gerejanya, dan kata Yesus, alam maut tidak bisa merobohkannya. Ya, jadi ini gereja yang paling kokoh di dunia ini, saudara dalam Tuhan. Iman kita, ya, di atas iman kita lah Tuhan mendirikan gerejanya. Karena gereja yang sebenarnya adalah hati kita, jiwa kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, gereja gedung itu adalah tempat kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Hidup kita adalah bait Allah. Ya, hidup kita adalah gerejanya Tuhan. Ya, iman kita adalah dasar daripada gereja Tuhan itu sendiri. Jadi saudara dalam Tuhan, jikalau saudara pernah mengalami gereja saudara dianiaya, gereja saudara diperlakukan tidak adil oleh sekelompok orang, saudara dalam Tuhan jangan sedih. Tetapi ingatlah bahwa di atas iman saudara itulah Tuhan mendirikan gerejanya, Tuhan mendirikan jemaatnya. Melalui iman saudara banyak jiwa-jiwa yang dituai. Melalui iman saudara banyak orang yang percaya kepada Yesus. Itu gereja yang paling kokoh. Itu gereja yang tidak bisa dirobohkan oleh siapapun. Bahkan alam maut sekalipun, kata Tuhan Yesus. Jadi saudara dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap semangat dalam Tuhan. Mari kita tetap teguhkan iman kita kepada Tuhan. Jikalau hari-hari ini kekristenan mengalami berbagai persoalan, apalagi beberapa hari terakhir ini kita boleh mendengar kabar di media bahwa seorang anggota DPR menolak film Kristen tayang di layar kaca Indonesia. Itu pun tidak menjadi persoalan, saudara dalam Tuhan, karena itu tidak meruntuhkan daripada iman kita. Ya, mari kita teguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus, dan ingatlah bahwa iman yang kuat, disitulah Tuhan mendirikan gerejanya. Ya, Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini, di atas imanmu itu Petrus, ya, saya akan mendirikan gerejaku. Ya, di atas iman kita, Tuhan mendirikan gereja yang kokoh, di mana gereja yang kokoh tidak bisa dirusak oleh siapapun, bahkan alam maut sekalipun, dan gereja itu akan menuai banyak jiwa. Saya akan mendirikan jemaatku, artinya Tuhan akan memakai iman kita untuk membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya video ini memberkati kita dan penjelasan singkat ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.